Jangan lupa tolong di subscribe dan ketik loncengnya. Terima kasih. Tapi kita harus mengerti oleh pertolongan Roh Kudus, kita harus hidupi supaya firman itu menjadi kehidupan dan menyembuhkan seluruh tubuh kita. Kata Amsal 4 ya. Melayani itu bukan sebatas apa yang kita tampilkan ketika melayani. Apakah itu melayani lewat musik, lewat ujian, lewat khotbah, lewat apapun itu. Karena Tuhan bukan melihat apa yang dilihat manusia. Dia melihat sampai ke dalam hati kita. Tentu dari hati kita lah keluar apa yang nyata dia. Maka dia tidak tertarik dengan apa yang dikagumi manusia. Karena manusia sering mengagumi hal-hal yang di depan mata. Tuhan jauh ke dalam melihat. Ya, bahkan yang kelihatannya sederhana tapi bisa itu sangat dikagumi Tuhan. Yaitu hati kita yang sungguh-sungguh mengasihi Dia, karakter kita yang terus diubah sampai seperti Dia. Ya, karunia memang diberi membantu kita untuk bisa melayani, untuk bisa melakukan banyak hal ya, termasuklah pengurapan dan karunia. Tetapi Tuhan melihat jauh lebih dalam dari situ. Maka firman itu tidak sebatas kata-kata. Kerajaan Allah tidak sebatas kata-kata. Kerajaan Allah bukan apa yang kita tampilkan secara jasmani, fisik, tapi itu langsung ada dalam hati kita yang memancar dari hati kita keluar. Ya, bagaimana firman itu jatuh dalam tanah yang baik di hati kita, itu mengubah kita terus meningkat berlipat 30, 60 terus, ya, sehingga menghasilkan buah.
Jadi stop kita berusaha terlalu fokus kepada hal-hal yang lahiriah atau tampilan yang lahiriah. Karena kita ketika melayani Tuhan, dia tidak seperti manusia menilai. Manusia katakan melihat dengan apa yang dilihat dengan mata. Tapi kalau Tuhan melihat hati, itu sebabnya Tuhan tertarik kepada Daud, karena Daud itu hatinya bagus. Di samping sungguh-sungguh, dia rendah hati. Walaupun Daud itu tidak sempurna, banyak kesalahan, tapi Daud itu punya hati yang berkenan kepada Tuhan. Salah satu hatinya rendah hati dan terus mau merindukan Tuhan. Itulah yang bisa kita baca tentang ungkapan hatinya di dalam kitab Mazmur ya. Saudara sudah kita baca kitab Mazmur. Ya, jadi seperti itu. Maka ketika motivasi kita, dasar kita, tujuan kita melayani dilihatnya tidak benar, apapun yang kita tampilkan itu tidak menarik dia. Memang sekali lagi harus garis bawahi bahwa kita memang belum sempurna. Tapi ketika kita terus membangun kerohanian kita, terus membiarkan Roh Kudus dan Firman bergerak hidup dalam diri kita, itu yang Tuhan mau, itu yang Tuhan lihat, itu yang Tuhan suka. Lalu Dia ubah kita, dan buah itu menyenangkan, buah itu memuliakan Tuhan nanti kalau hati kita memang bisa dikerjakan Tuhan lewat firman dan roh yang bekerja dalam diri kita. Ya, seperti yang sudah pernah saya sampaikan, bahwa manusia bisa terkecoh, manusia bisa terpana dengan tampilan-tampilan luar. Tuhan tidak. Ya, Dia melihat kenapa dan bagaimana kita di hadapannya. Contoh, Tuhan tidak mendengar doa yang benar. Makanya kita tak usah capek kali belajar bagaimana doa yang benar. Lebih bagus kita belajar doa orang benar. Jadi orangnya benar dan mereka berdoa. Itulah doa orang benar, sangat besar kuasanya. Itu Yakobus pasal 5 ya. Kalau doa yang benar itu bisa dipelajari. Bagaimana berdoa? Oh ini ya, oh begini caranya, ini caranya. Dan lalu kita buat. Tapi Tuhan tidak sebatas kata-kata. Tapi Tuhan mau hidup kita gitu ya. Haleluya. Apalagi memuji menyembah. Dia menghendaki, dia mencari pemuji penyembah dalam roh dan kebenaran. Posisi kita, kerohanian kita, kerinduan hati kita, penghormatan pengagungan hati kita, kekudusan kesucian hati kita, dalam posisi kebenaran hidup kita. Itu yang dilihat, bukan tampilan kita yang wow kata orang kan, suara kita yang luar biasa gitu. Bukan. Ya, sekali lagi Alkitab bilang Tuhan tidak tertarik dengan apa yang dibanggakan manusia. Dia tertarik kepada hati kita, kesungguhan hati kita, sikap hati kita, motivasi kita yang benar, posisi hidup kita yang berkenan, karakter kita, kerendahan hati kita. Dan dia bukan menuntut kita sempurna dalam satu hari, cuma dia menghendaki kita sempurna. Tapi dia bisa menyempurnakan kita, maka kita harus hidup dalam dia. Di luar Yesus kita tidak bisa.
Di dalam Yesus dia membuat kita bertumbuh berbuah lebat, ya. Nah, maka baru-baru ini terpaksa kita disiplin salah satu pelayan kita. Karena apa? Karena percuma dia nanti melayani. Di samping dia menjadi orang yang bisa membuat orang tersandung, yang kedua sia-sia dia karena apa yang dilakukannya tidak berkenan, karena ada ketidaksungguhan rohnya, tidak betul-betul kepada Tuhan, ya. Jadi capek dia, orang pun tersandung, dia pun tertuduh nanti, ya, silap-silap menuntut pula dia nanti sama Tuhan dan pelayanan kan, dan melayani aku begininya katanya, dan dia tidak tahu salah. Ya, kenapa? Bukan karena ketidaksempurnaannya, sikap hatinya yang dilihat Tuhan. Ya, saya dapat laporan, tapi ini diantara kita. Masa lagi di depan dia menonton YouTube atau video tertentu kan? Mungkin nggak tahu pas acara apa itu, apakah pas doa, apakah lagi menyembah. Lalu aku dapat laporan lagi ketika ditanya hafurutanya, payahnya hafuruta kami jadi nonton videonya kami gitu. Tentu bukan video rohani, saya pikir itu ya. Jadi nanti dia jadi dikritik orang, nggak tahan dia kan, karena sikap hatinya bukannya mau lebih baik gitu. Dan itulah, jadi bagaimana bisa dia datang di hadirat Tuhan dengan cara begitu? Cuma kata Yesaya pasal 1, kau memuliakan aku dengan mulutmu, dengan tampilanmu, dengan pelayananmu, hatimu jauh. Resi dulu. Memang ada banyak orang, bahkan sudah tingkat pendeta pun, tak usah kita menghakimi, tetapi itu memang gimana ya? Itu memang respon, itulah memang hatinya, itulah memang hidupnya. Pada dengar khotbah, dia main Facebook, dia main WA. Nah, apa yang terjadi? Tiba-tiba tanpa sadar jemaatnya melihat, ya kan? Semananya seolah-olah mengizinkan orang kalau lagi khotbah ibadah bisa main Facebook atau menjawab WA atau menjawab Facebook itu pada waktu kebaktian. Inilah bahayanya kalau handphone dibuang, itu buang ke sana itu kan, mungkin sesuatu nggak perlu kan. Nah, dia terpancing karena kena dia rupanya kan, langsung di komen. Akhirnya terjebak, dia ketahuan. Tapi dalam komennya itu juga dia menganggap dia benar. Jadi padahal status dia itu sebenarnya dia mulia, tapi dibalikkan sama aku. Padahal setahu saya nggak pernah membuang orang. Orang itu yang lari sehingga dia terbuang. Di gereja kita nggak ada pemecatan. Dia nggak ada memecat dirinya. Caranya berturut-turut dalam 1 bulan tidak ibadah, tidak ada izin dan pemberitahuan, yang simpatisan gitu kan. Jadi kan bukan kita yang membuang, dia sendiri yang membuang dirinya. Pelayan-pelayan juga nggak pernah saya buang.
Walaupun ada pelan-pelan yang keluar, tidak ada terbuang. Saya buang gitu. Dia yang membuang diri. Contoh ada pelayan yang berkasus. Dia mulai pacaran, dia sudah saya tegur sampai jatuh cinta dia sama suami orang. Akhirnya pilih, kau bertobat melayani, putus dengan dia atau kau keluar. Akhirnya dia membuang diri. Jadi bukan aku yang membuang. Ya memang harus gitu lah ya. Jadi dia buang, aku tampung. Ada yang terbuang, ditampungnya. Yang lebih jelek dari dia kan. Oke lah, itulah itu dulu. Cuma ya anak-anak rohani saya bilang jangan Pak, ya aku hapus lah memang. Nah sebenarnya menegur itu nggak gitu caranya Pak, supaya benar juga ya. Ya memang di media sosial ini liar ini kalau nggak ada liar itu. Iya. Cuma dia terjebak. Padahal sebenarnya bahasa itu kan luas. Bukan saya sebut namanya, tapi dia merasa. Nah, ketahuan berarti. Oke lah itulah dulu ya. Tapi ya memang saya diingati beberapa orang janganlah gitu. Jadi saya jaga ini ya. Nah artinya saudaraku, Tuhan melihat. Itu dululah. Kalau soal orang melihat itu tidak terlalu penting, tapi penting juga lah ya. Tapi yang terlalu penting adalah Tuhan melihat. Haleluya. Kalaupun lolos kita dari manusia, gak lolos dari Tuhan. Jadi itu yang pentingnya. Maka di sini perlu kalau udah salah kita ampun, perbaiki juga. Kata si Gus Dur kan itu aja kok repot. Itu jangan pakai argumentasi. Beginilah, begitulah, beginilah. Jadi kalau ada masalah diselesaikan dengan cara yang salah, maka masalah itu makin besar. Gitu ya. Nah melayani pun begitu ya. Haleluya. Berjuanglah pengorbananmu untuk melayani Tuhan dengan baik dan benar di hadapan Tuhan itu enggak sia-sia. Itulah pengorbanannya. Persembahkan tubuh, berubah pikiran dan sebagainya. Jadi balik itu ada berkat, ada kemuliaan yang luar biasa ya. Jangan seperti ini. Ayat 14, perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap aku benci melihatnya. Semua itu menjadi beban bagiku, aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menedakkan tangan untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya. Sebab tanganmu penuh darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikan orang-orang kejam, belalah hak-hak anak ayat, perjuangkanlah perkara-perkara jangan. Marilah baik kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kermiji akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengarkan, maka kamu akan memakan hasil yang baik dari negeri itu. Tapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkan. Nah, itulah orang Israel, ibadahnya seperti mantap, persembahan hari ini, tapi gak sungguh-sungguh. Tuhan lihat kesucian. Jauhkan Tuhan dari kita ya. Makanya kita harus menguduskan diri, terus belajar, mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah itu ya. Jadi jangan kita bersandiwara, berakting. Tuhan tahu apa akting kita itu untuk menarik simpati orang, menarik kekaguman orang, atau menarik perkenanan Tuhan. Ini gampang, tapi saya banyak belajar.
Contohlah misalnya, dia nampaknya beribadah, melakukan ini itu, tapi masih ada kebencian, masih ada menyimpan kesalahan orang. Alkitab sudah bilang, kamu tidak hidup dalam terang, dalam kegelapan. Makanya kadang-kadang saya terkejut kalau ada orang bilang 3 tahun yang lalu masih kuingat itu. Dan itu membuat hatiku tidak damai, hatiku tidak sejahtera melihat kamu. 3 tahun. Jadi itu gimana ya? Padahal orang yang dianggapnya salah, dia sudah bertobat, sudah berubah, dan mungkin bukan itu yang terjadi sebenarnya. Kalaupun benar, apa pula dia jadi terganggu dibikin itu kan? 7 tahun yang lalu masih kuingat itu, dan itu membuat aku sebenarnya menyimpan sesuatu di hati. Padahal firman Tuhan 7 tahun yang lalu tak ada diingatnya. Kan ngeri kan? Ada bahasa gini, kalau orang jauh Pak menyakiti kita masih bisa kita maklum, tapi kalau yang dekat Pak, kayaknya saya nggak terima. Ya sama aja dosa jauh-jauh, jangan bikin argumentasi. Kalau yang dekat Pak sakit, kalau yang jauh sih nggak apa-apa, yang dekat Pak gitu. Justru yang dekat itu yang menggesek kita. Jadi jangan bikin solowat, ya kan? Ya dosa, mau jauh mau dekat ya dosa itu. Oh salah, itu artinya tulus, jujur, suka. Jadi kalau pendengar begitu, Pak, sejak aku di GPI Pemulihan, Pak, masih ada semeter simpan di hatiku, gak enak lihat Bapak. Setiap ku ingat itu, aku gak ada sejahtera. Maaflah, karena itulah saya kurang percaya sama Bapak. Nah, yang percaya 50%, Pak, wanti-wanti saya. Kalaupun itu benar, orang ini sudah ditegur Tuhan, udah berubah dia. Kau aja gak berubah sampai 5 tahun. Kan? Padahal dia udah damai sejahtera, enjoy, sudah bertumbuh. Kau aja terkengser dengan dosa itu. Hati-hati. Jadi lalu tulus, jujur, suka damai di mana itu? Di mulut, ya kan? Hatimu? Tuhan tahu, orang nggak tahu. Kau sebenarnya tahu kalau sadar, ya kan? Cuma ada di sini masih ada kayak gitu. Memang kalau nggak ada kebenaran, nggak ada damai sejahtera. Di mana ada kebenaran, situlah tumbuh. Jadi kalau kau melihat orang nggak damai sejahtera, memang nggak benar ada sesuatu di hatimu karena orang itu. Hati-hati, berarti kau nggak suka damai. Ya aku sebenarnya dengan orang yang menggosip yang mengapa saya nggak ada. Cuma saja saya nggak mau bergaul dengan dia. Nggak ada. Bapak mau menyalam dia? Mau? Kenapa? Bapak bisa senyum? Bisa. Bapak nggak ada. Memang kita kan sudah belajar lebih tinggi lagi. Kalau baru-baru bertobat memang begitu kan. Kalau begitu terus, nanti nggak ada pertumbuhan kan. Kita harus ada buah roh. Buah rohnya dari mengampuni sampai mengasihi. Jadi kasih itu kan buah roh. Seperti Yesus mengasihi. Yesus mengasihi apa? Nggak ada dendam kan? Waktu disalib malah dia berdoa, ampuni mereka Bapa karena mereka nggak tahu apa yang diperbuat. Sementara di bawah udah jurikan pakaiannya kan, dan untuk video, kalau kau benar Yesus turun, kau selamatkanlah kami, kata yang di sampingnya pula. Yang lain itu ketawa-ketawa. Karena apa? Karena memang nggak ada sesuatu yang jelek di hati. Memang orang harus dihukum karena perbuatannya sendiri kan. Firman itu sudah menjadi hukum.
Nggak usah. Sehingga kau nggak damai sejahtera lihat orang, karena orang itu pernah menjahati kau, atau katakanlah sesuatu yang salah. Ya nggak boleh, karena kita dulu beresin diri kita kan. Dan kadang pas yang dibilang Yesus, selumbar di mata orang kau lihat, balok di mata kau lihat. Ini kan apa? Kesalahan orang dikit begitu sedikit, kesalahan yang besar dia nggak tahu. Hanya hati-hati. Nah, sebagaimana kau menghakimi, kau akan dihakimi dengan caranya. Bagus seperti Yesus. Amin. Ya, bersih kita ini ya. Karena aku udah melayani lama, aku udah tahu tipe-tipe manusia ini. Dengan kata lain, kalau kau di GPD Pemulihan IRC tidak dipulihkan dan berdampak, memang kau tidak ada di sini. Ada yang lain maksud hatinya. Nah, itu yang kita doakan, itu yang kita bangun spirit. Iya, jadi jangan juga reka-reka orang. Jangan kau sangka-sangka orang. Makanya di apa itu hati-hati. Facebook itu hati-hati kamu. Dimainkan otakmu nanti. Kamu lihat. Padahal maksud sebenarnya bagus, cuma karena otaknya nggak bagus, salah jadi semua kan. Firman Tuhan aja di-share banyak orang nggak ini kan. Menyinggung akunya itu katanya. Itu udah jelas firman, menyinggung aku ini. Ya kalau memang menyinggung dia, bertobat aja dia. Kalau susah dia kan. Iya kan? Oke, sampai di situ dulu. Itu yang mau kita perbaiki. Ayo sungguh-sungguh ya. Lepas di depannya itu, pas berdoa ikut kamu berdoa menikmati hadirat. Pas menyembah ikut. Jangan bengong sampai akhirnya lihat hati lagi. Nampak itu, apalagi siaran langsung kan nampak. Karena ditegur siaran langsung. Mana pelayan Bapak itu? Nggak nyambung katanya. Jadi nggak jadi berkat saudara. Atau pura-pura menyembah, ya Tuhan juga tahu kan. Jadi jangan takut juga penilaian manusia sehingga kita berakting, karena tahu juga Tuhan kan. Makanya lebih bagus sungguh-sungguh dengan Tuhan. Orang juga akan tahu ya kan, apalagi Tuhan.